Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah pasar tradisional yang terletak di pinggir kota, hiduplah seorang pria bernama Teguh. Ia dikenal sebagai preman pasar yang tak tersentuh, berani menantang siapa saja yang berani melawan kekuasaannya. Teguh bukan hanya seorang pemuda yang besar badannya, tapi juga bermental baja. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan keras di jalanan. Ayahnya seorang pedagang yang sering diperas oleh kelompok preman, dan ibunya seorang wanita yang sudah lama meninggal karena sakit. Teguh tumbuh dengan satu tujuan, menjadi orang yang kuat dan tak terkalahkan, agar tak ada yang bisa menindasnya. Hari-hari Teguh di pasar dipenuhi dengan konflik. Para pedagang yang tak bisa membayar upeti selalu merasakan amukan tangan Teguh. Ia memiliki sekelompok anak buah yang selalu siap membantunya dalam urusan penagihan, atau sekadar menakut-nakuti pedagang yang terlambat membayar. Tidak jarang, ia mengancam, bahkan melakukan kekerasan, agar para pedagang takut dan tunduk pada kekuasaannya. Teguh bukanlah orang yang disukai, namun banyak yang menganggapnya sebagai sosok yang harus dihormati. Pedagang yang sudah membayar jatah kepada Teguh akan merasa aman, setidaknya untuk sementara waktu. Ia membuat peraturan sendiri di pasar itu. Sebagai penguasa tak resmi, ia memastikan pasar itu berjalan sesuai keinginannya. Semua orang takut, kecuali satu orang yang membuatnya sedikit gelisah. Pak Hadi, seorang pedagang sayur yang telah lama berjualan di pasar tersebut. Pak Hadi bukanlah orang yang bisa diperas. Ia sudah lama hidup dengan cara yang jujur, dan tak mau tunduk pada kekuasaan Teguh. Setiap kali Teguh datang untuk menagih, Pak Hadi hanya tersenyum dan berkata, "Jangan ganggu saya, Teguh. Rezeki saya sudah cukup, dan saya tak ingin berurusan dengan orang seperti kamu." Kata-kata itu terdengar seperti tantangan bagi Teguh. Tetapi, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berbuat lebih jauh terhadap Pak Hadi. Mungkin rasa hormat. Mungkin juga rasa iba terhadap pria tua yang begitu teguh pendiriannya. Namun, hari-hari Teguh semakin terjalin dengan kekerasan. Ia semakin terbiasa dengan kekuasaan yang ia pegang di pasar itu. Dalam hati Teguh, tak ada yang lebih menyenangkan selain melihat orang-orang takut dan tunduk padanya. Ia merasa berkuasa atas hidup mereka, hidup yang dipenuhi perjuangan dan ketakutan. Suatu pagi, saat matahari baru saja terbit dan pasar mulai sibuk dengan hiruk-pikuk pedagang yang berjualan, Teguh datang dengan tatapan penuh amarah. Ia baru saja mendengar bahwa ada pedagang baru yang berjualan di pasar, dan menurut kabar yang ia dengar, pedagang itu tak tahu siapa Teguh. Pedagang baru itu, seorang pria muda bernama Arman, membuka lapak di tempat yang biasa ia kuasai. Tak hanya itu, Arman juga terkesan tidak takut dengan teguran-teguran Teguh yang seringkali menghentikan pedagang lain. Teguh merasa dipermalukan. Ia mendekati Arman dengan langkah besar dan penuh wibawa. "Kamu baru di sini, ya?" kata Teguh sambil mengangkat dagunya. "Ingat, pasar ini punya aturan. Kamu harus bayar jatah jika mau jualan di sini. Kalau tidak, kamu akan lihat akibatnya." Arman menatap Teguh dengan tenang, dan menjawab dengan suara datar, "Saya tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Saya hanya ingin berjualan dan mencari rezeki yang halal." Kata-kata Arman seperti tamparan keras bagi Teguh. Ia belum pernah bertemu dengan orang yang tidak takut padanya. Biasanya, orang-orang langsung menurut, tetapi Arman berbeda. Kemarahan semakin membara di dada Teguh, tetapi ia menahan diri. "Kamu akan menyesal nanti," kata Teguh, sebelum pergi begitu saja. Namun, saat ia berjalan meninggalkan Arman, ada sebuah perasaan yang tiba-tiba menghampiri hatinya. Sebuah rasa ketidaknyamanan yang tak biasa. Teguh tidak suka perasaan itu. Ia terbiasa mengendalikan segala sesuatunya. Jika ada orang yang melawan, ia pasti bisa menghancurkannya. Tapi Arman, entah mengapa, membuatnya merasa cemas. Pada malam hari, saat pasar mulai sepi, Teguh duduk sendirian di warung kopi yang biasa ia kunjungi setelah hari panjang penuh kekuasaan. Ia merenung. Semua yang dilakukannya seolah tak memberi kepuasan lagi.
Semua yang ia miliki, uang, kekuasaan, anak buah, tak mampu mengusir rasa hampa yang tiba-tiba datang menghantui. Ia berusaha menepis pikiran itu, namun semakin ia mencoba, semakin ia merasakannya. Hatinya bertanya, apakah selama ini ia hidup dengan cara yang benar? Teguh hanya bisa menatap cangkir kopinya yang sudah habis. Di luar, suara anak-anak bermain dan tawa pedagang yang pulang mengiringi malam yang semakin larut. Entah mengapa, ia merasa semakin kesepian. Dunia yang ia ciptakan dengan kekerasan dan ketakutan tampaknya tak pernah benar-benar memberinya kebahagiaan. Saat kembali ke rumah, Teguh merasa semakin terganggu dengan perasaan itu. Ia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit, memikirkan jalan hidupnya yang telah ia pilih. Namun, perasaan itu hanya sejenak datang dan pergi. Keesokan harinya, ia kembali menjadi Teguh yang sama, seorang preman pasar yang tak gentar pada siapapun. Namun, sesuatu yang tak terduga akan segera terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidup Teguh selamanya. Keadaan pasar tetap berjalan seperti biasa. Teguh kembali mendatangi Arman untuk mengajarkan pemuda itu siapa yang berkuasa di pasar. Kali ini, ia membawa beberapa anak buahnya yang setia, siap menakut-nakuti Arman. "Kamu harus bayar, kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya," kata Teguh dengan suara berat yang penuh ancaman. Namun, Arman tetap tenang. "Saya tidak akan membayar," jawabnya dengan suara lembut. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah. "Saya ingin berjualan dengan cara yang jujur. Kalau saya harus bayar jatah, lebih baik saya pergi." Teguh semakin marah. Ia tak bisa membiarkan seorang pedagang muda menantangnya begitu saja. "Kamu memilih jalan yang salah, Arman. Jika kamu tetap bersikeras, saya tak segan-segan membuat hidupmu sulit." Teguh pun mulai melakukan apa yang biasa ia lakukan, merusak lapak Arman. Ia merusak barang dagangannya dan menyebarkan desas-desus buruk tentang Arman ke pedagang lainnya. Namun, yang membuatnya semakin kesal adalah sikap Arman yang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Setiap kali melihat Teguh datang, Arman tetap melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, seakan tak ada yang bisa menghentikannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Teguh terus menekan Arman, pedagang muda itu tidak menyerah. Bahkan, beberapa pedagang yang awalnya takut pada Teguh mulai memberikan dukungan kepada Arman. Mereka merasa kasihan dengan cara Teguh memperlakukan Arman yang hanya ingin hidup dengan cara yang baik. Beberapa pedagang yang merasa tertekan oleh Teguh mulai melawan diam-diam dengan cara mereka sendiri. Namun, tekanan yang dirasakan oleh Teguh semakin berat. Anak buahnya mulai merasa bahwa pekerjaan mereka sudah terlalu lama dan semakin tidak memberikan hasil yang memadai. Mereka mulai mempertanyakan perintah-perintah Teguh yang semakin brutal. Ada beberapa yang mulai mencari cara untuk meninggalkan pekerjaan mereka di bawah bayang-bayang Teguh. Sebuah perubahan yang tidak disangka-sangka, tetapi perubahan yang mulai terasa. Sementara itu, Pak Hadi, pedagang sayur yang selalu menolak tunduk pada Teguh, mulai mengamati perkembangan ini dengan cermat. Ia melihat bahwa pasar mulai sedikit demi sedikit berubah. Pedagang-pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai berani bersuara. Mereka mulai mengorganisir diri untuk menentang kekuasaan Teguh, meskipun secara perlahan dan dengan hati-hati. Pak Hadi merasa bahwa sudah waktunya untuk melangkah. Ia mengundang beberapa pedagang untuk berkumpul, termasuk Arman, untuk merencanakan sesuatu. "Teguh telah lama menindas kita semua. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Sudah saatnya kita bersatu dan melawan, tapi kita harus berhati-hati," kata Pak Hadi, dengan suara berbisik agar tidak terdengar oleh orang lain. Arman, meskipun ia baru di pasar, setuju dengan ide Pak Hadi. "Saya ingin pasar ini menjadi tempat yang aman untuk semua orang, bukan tempat yang dipenuhi oleh kekerasan dan ketakutan." Namun, mereka tahu bahwa melawan Teguh bukanlah hal yang mudah. Teguh adalah seseorang yang sudah sangat kuat, dan anak buahnya sudah terlatih dalam cara-cara kekerasan. Tetapi, tekad mereka untuk menciptakan perubahan mulai tumbuh. Setiap hari, mereka terus mendekati lebih banyak pedagang yang merasa tersiksa oleh peraturan Teguh. Perlahan tapi pasti,
Mereka membentuk sebuah kelompok yang siap melawan ketidakadilan yang telah lama terjadi. Pada saat yang sama, Teguh mulai merasakan gejolak yang tak biasa dalam kehidupannya. Ia yang dulunya selalu merasa kuat dan tak terkalahkan, kini mulai melihat tanda-tanda bahwa kekuasaannya mulai goyah. Rasa cemas yang awalnya ia rasakan kini semakin terasa nyata. Ia tidak tahu mengapa, tetapi semakin lama ia merasa ada yang salah. Orang-orang yang biasanya takut kepadanya kini mulai berani berbicara di belakangnya. Dan Arman yang semula ia anggap sebagai sasaran empuk ternyata mampu bertahan lebih lama dari yang ia kira. Teguh merasa gelisah. Ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, takdirnya akan berakhir buruk. Ia tidak pernah mengira akan ada waktu ketika dia harus merasakan ketakutan yang sama yang dulu ia sebarkan kepada orang lain. Tetapi perasaan itu datang, dan ia tak bisa menghindarinya. Hari itu, ketika Teguh sedang duduk di warung kopi, seorang anak buahnya datang dengan wajah cemas. "Pak, ada yang aneh di pasar." Beberapa pedagang sudah mulai berkumpul dan terlihat seperti berencana sesuatu. Teguh mengerutkan keningnya. "Apa maksudmu?" Mereka mulai bersatu. Sepertinya mereka ingin melawan kita." Mendengar itu, darah Teguh mendidih. "Mereka ingin melawan? Kamu bilang mereka berani melawan saya?" Suaranya menggelegar. Anak buahnya mengangguk, dan Teguh pun segera berdiri. "Ayo, kita ke pasar. Kita harus menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat." Namun, dalam hati Teguh, ada sebuah suara kecil yang berbisik. Apakah ini saatnya? Apakah karma yang selama ini ia hindari akhirnya datang untuk menjemputnya? Dengan langkah berat, Teguh pergi ke pasar, tempat yang dulu menjadi wilayah kekuasaannya. Namun, ia tidak tahu bahwa kali ini, pasar itu bukan lagi hanya miliknya. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tumbuh di sana, sebuah perlawanan yang tak bisa lagi ia hentikan. Setibanya di pasar, Teguh langsung merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Tidak seperti biasa, pasar yang semula penuh dengan suara gaduh pedagang dan pelanggan kini terasa sepi. Beberapa lapak tampak kosong, dan banyak pedagang yang terlihat berkelompok, berbicara dengan suara pelan namun serius. Teguh bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada sebuah perubahan yang terjadi, dan itu menggetarkan hatinya. Ia mendekati salah satu pedagang yang dulu biasa membayar jatah dengan patuh. "Ada apa ini? Kenapa pasar terasa begitu sepi?" tanya Teguh dengan nada marah. Pedagang itu menatap Teguh dengan pandangan yang berbeda dari biasanya. Kali ini, tak ada rasa takut yang terlihat. "Teguh, sudah cukup. Kami sudah lelah hidup dalam ketakutan. Kami tahu apa yang telah kamu lakukan kepada kami selama ini. Kami ingin pasar ini menjadi tempat yang adil untuk semua orang." Teguh merasa seolah dunia sekitarnya berhenti sejenak. Kata-kata itu seperti tamparan keras yang mengingatkan dia pada masa-masa ketika ia menjadi bagian dari kehidupan mereka yang tertindas. Selama bertahun-tahun, ia mengira bahwa kekuasaannya akan tetap abadi, bahwa tak ada yang bisa menantang dan melawan. Tetapi kini, kenyataan itu datang begitu mendalam dan sulit diterima. "Tidak, kamu semua tak tahu apa yang kamu hadapi," teriak Teguh. "Jika kalian melawan, kalian akan merasakan akibatnya. Aku sudah mengendalikan pasar ini lebih lama daripada yang kalian bayangkan." Namun, pedagang itu hanya menggelengkan kepala. "Kamu tidak lagi mengendalikan kami, Teguh. Kami sudah bersatu. Dan kali ini, kami tidak akan mundur." Teguh merasakan amarah yang membara. Anak buahnya, yang selama ini selalu setia mendampinginya, mulai terlihat bingung. Beberapa dari mereka mulai ragu dengan apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa jika mereka terus mendukung Teguh, perlawanan ini mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Teguh merasa kekuasaannya mulai runtuh. Ada banyak hal yang seharusnya ia pertahankan. Segala sesuatu yang ia bangun dengan kekerasan, dengan ancaman dan pemaksaan. Namun, sekarang, semuanya terancam hilang hanya dalam sekejap. Di tengah perasaan kebingungannya, Teguh mendengar suara langkah kaki yang datang mendekat. Ternyata itu Pak Hadi, pedagang sayur yang selama ini selalu menjadi musuh diam-diam bagi Teguh.
Pak Hadi datang dengan wajah penuh keyakinan, dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ia tidak lagi tampak lemah atau ketakutan. "Teguh," kata Pak Hadi dengan tenang. "Kami sudah cukup dengan cara hidup ini. Kamu mungkin pernah menakut-nakuti kami, tetapi kami tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Kami ingin mengubah pasar ini menjadi tempat yang lebih baik. Kamu punya dua pilihan, Teguh, berhenti dan pergi, atau menghadapi kami." Teguh tertunduk. Suara Pak Hadi, yang dulu selalu ia dengar dengan ketakutan dan rasa was-was, kini terasa penuh dengan keberanian. Semua yang pernah ia lakukan, semua yang ia bangun dengan kekerasan dan ketakutan, kini seperti rumah yang perlahan roboh. Ia tak tahu harus berbuat apa. Rasa marahnya berkecamuk, tetapi rasa cemas yang ia rasakan kini jauh lebih besar. Pak Hadi melanjutkan, "Teguh, kami tidak ingin berkelahi. Kami hanya ingin hidup dengan damai. Kami hanya ingin pasar ini kembali menjadi tempat yang seharusnya, tempat yang penuh dengan keadilan, bukan ketakutan." Teguh hanya bisa terdiam. Ia tahu, di dalam hatinya, bahwa ini adalah titik balik. Segala kekerasan yang ia lakukan selama ini telah menuntunnya pada keadaan yang tak terelakkan. Karma yang selama ini ia hindari, kini hadir dengan cara yang tak bisa lagi ia hindari. Ketakutan yang dulu ia tebarkan kini kembali padanya, mengancam untuk menghancurkan segala yang ia bangun. Pak Hadi dan pedagang lainnya menunggu respon Teguh. Namun, tak ada yang keluar dari mulut Teguh selain napas berat yang menggelora. Ia merasa seperti seekor binatang yang terperangkap dalam jeratnya sendiri. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari salah satu sudut pasar. Itu adalah Arman, pemuda yang telah menjadi simbol perlawanan bagi para pedagang yang tertindas. Arman datang dengan penuh semangat, mendekati kerumunan yang telah berkumpul. "Ayo, kita mulai. Ini saatnya kita ambil kembali pasar ini," teriak Arman dengan penuh keyakinan. Teguh menatap Arman dengan tatapan penuh kebencian, namun di balik kebenciannya, ia tak bisa menepis rasa takut yang mulai merayap di dalam dirinya. Arman adalah simbol keberanian yang membuatnya merasa terpojok. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa pasarnya, yang dulunya penuh dengan ketakutan dan pengaruhnya, kini telah menjadi tempat bagi mereka yang berani melawan. Semua yang ia bangun selama ini dengan kekerasan kini siap runtuh. Teguh tahu bahwa perlawanan ini bukan hanya tentang pasar. Ini adalah tentang prinsip. Arman dan para pedagang lainnya kini bertarung untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang atau kekuasaan. Mereka bertarung untuk keadilan, untuk hak hidup dengan damai. Dengan perasaan yang semakin tertekan, Teguh mengalihkan pandangannya. Ia ingin lari, tapi ia tahu bahwa ia tak bisa lagi menghindar. Karma telah menunggunya. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa segala yang telah ia lakukan akan segera berakhir, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perlawanan ini sudah dimulai, dan Teguh tahu bahwa ia akan segera merasakan akibat dari segala kejahatan yang pernah ia lakukan. Pasar itu, yang dulunya penuh dengan ketakutan, kini menjadi medan pertempuran yang menentukan apakah ia akan terus berdiri atau runtuh bersama semua yang ia bangun. Teguh berdiri terpaku di tengah pasar yang ramai, namun udara di sekelilingnya terasa mencekam. Rasa takut yang selama ini ia sembunyikan kini muncul dengan jelas di wajahnya. Dulu, ia adalah seorang penguasa yang tak pernah merasa gentar. Ia bisa mengendalikan orang, menakut-nakuti mereka dengan kekerasan, dan memaksa mereka tunduk pada kehendaknya. Namun, sekarang ia merasakan sesuatu yang lebih kuat dari itu. Perlawanan yang datang dari para pedagang yang sudah lama menderita, dan mereka tak lagi takut. Arman berdiri di depan kerumunan, dengan wajah penuh keyakinan. Di belakangnya, Pak Hadi dan beberapa pedagang lainnya juga tampak teguh. Mereka semua menatap Teguh, bukan dengan kebencian, melainkan dengan tekad yang kuat untuk mengubah keadaan. Pasar yang dulu menjadi tempat kekuasaan Teguh kini menjadi tempat bagi mereka untuk berjuang demi keadilan. Mereka tak lagi takut. Teguh merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tak bisa lagi mengandalkan anak buahnya seperti dulu. Mereka mulai ragu, beberapa bahkan berpaling dan berdiri di sisi para pedagang. Ketika ia melihat mereka yang dulu selalu setia padanya kini meninggalkannya,
Perasaan kesendirian dan kehilangan datang begitu mendalam. Semua yang ia bangun dengan tangan kekerasan kini hancur begitu saja. Tak ada yang tersisa selain keruntuhan dan penyesalan. Arman melangkah maju dan berkata, "Teguh, ini saatnya untuk berhenti. Kami tak ingin kekerasan lebih lanjut. Kami hanya ingin pasar ini kembali menjadi tempat yang aman, di mana setiap orang bisa berjualan dengan damai." Teguh menatap Arman dengan mata yang penuh amarah. Ia ingin berbicara, ingin mengancam, tetapi kata-kata itu terasa terjebak di tenggorokannya. Ada perasaan lain yang tak bisa ia ungkapkan, perasaan takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa terpojok, seolah tidak ada jalan keluar. Semua kekuatan yang ia miliki kini terasa seperti ilusi. Ia tahu, jika ia melawan lebih jauh, perlawanan ini akan berakhir dengan lebih banyak kerusakan, dan mungkin, bahkan akan menghancurkan dirinya sendiri. Pak Hadi mendekat dan berkata, "Kami ingin kamu pergi, Teguh. Tidak ada tempat lagi untukmu di sini. Kami sudah lelah dengan cara hidup yang kamu paksa pada kami. Kami berhak untuk hidup dengan lebih baik, tanpa rasa takut." Teguh menatap Pak Hadi, tetapi kali ini tak ada kebencian yang muncul. Ia merasakan rasa malu yang begitu besar. Selama ini, ia merasa dirinya lebih unggul, lebih kuat, lebih berkuasa daripada semua orang. Namun, hari ini ia tahu bahwa semua itu hanya sebuah topeng. Tanpa kekerasan, tanpa ketakutan, ia hanyalah seorang pria biasa, tak lebih dari itu. Ia memalingkan wajahnya, berusaha mencari dukungan dari anak buahnya, tetapi mereka sudah tidak ada. Mereka semua sudah berpaling, dan bahkan yang masih berada di sekitarnya kini hanya melihatnya dengan pandangan yang penuh keraguan. Mereka semua tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Pasar ini bukan lagi milik Teguh, dan ia tidak bisa lagi mempertahankan apa yang telah ia bangun dengan kekerasan. Teguh merasa dunianya runtuh. Semua yang pernah ia lakukan, semua yang ia kejar, kini terasa sia-sia. Kekuasaan yang dulu begitu memabukkan kini menjadi beban yang berat. Ia ingin berteriak, ingin melepaskan segala amarah yang selama ini ia simpan, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah sebuah desahan berat. Ia tahu, ia tidak bisa menghindari kenyataan ini. Karma yang selama ini ia hindari telah datang menjemputnya. Dalam keheningan itu, Arman berkata, "Teguh, hidup itu tidak selalu tentang siapa yang paling kuat atau paling berkuasa. Ini tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tentang bagaimana kita saling membantu dan mendukung satu sama lain. Kamu bisa berubah, Teguh. Tidak ada kata terlambat." Kata-kata itu mengena dalam hati Teguh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, penyesalan. Ia tahu, jika saja ia tidak memilih jalan kekerasan, mungkin hidupnya akan berbeda. Jika saja ia bisa belajar untuk hidup dengan lebih baik, tanpa harus menindas orang lain, mungkin ia tidak akan berada dalam situasi ini. Namun, ia juga tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Ia telah membuat keputusan yang salah, dan sekarang ia harus menerima konsekuensinya. Tak ada jalan mundur. Semua yang ia lakukan, semua kejahatannya, kini terbayar dengan rasa sakit yang begitu dalam. Pak Hadi melangkah maju, meletakkan tangannya di pundak Teguh. "Kami tidak ingin kamu jatuh, Teguh. Kami hanya ingin kamu berhenti. Pergilah, dan mulai hidup dengan cara yang lebih baik. Kamu masih bisa memperbaiki semuanya." Teguh menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia merasa lemah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi memegang kendali. Ia tidak lagi menjadi penguasa pasar, bukan karena ia tidak bisa, tetapi karena ia akhirnya mengerti bahwa kekuasaan yang dibangun dengan kekerasan hanya akan menghasilkan kehancuran. Tidak ada kebahagiaan di sana, hanya kekosongan yang tak bisa diisi. Dengan langkah yang berat, Teguh berbalik dan berjalan keluar dari pasar. Tidak ada sorakan kemenangan, tidak ada penghinaan, hanya keheningan yang mengiringinya. Saat ia melangkah keluar, ia menyadari bahwa pasar ini bukan hanya tentang tempat berjualan. Pasar ini adalah simbol kehidupan, di mana setiap orang berhak untuk hidup dengan damai, tanpa takut dihantui oleh kekuasaan atau ketakutan. Teguh berjalan,
meninggalkan pasar dan orang-orang yang telah menjadi saksi dari perjalanan hidupnya yang penuh darah dan air mata. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi yang ia tahu adalah bahwa hidupnya kini harus berubah. Dan meskipun itu terasa berat, mungkin inilah karma yang seharusnya datang sejak lama. Namun, ada sebuah pelajaran yang Teguh bawa bersamanya. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada keberanian untuk berubah. Karena, pada akhirnya, setiap orang akan menghadapi karma dari pilihan yang mereka buat, baik atau buruk. Teguh akhirnya mengerti itu. Dan pasar itu pun, dengan perlahan, kembali menjadi tempat yang penuh harapan dan keadilan. Sebuah tempat yang tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan, tetapi oleh keberanian untuk hidup dengan cara yang lebih baik.